nightmares in my head, I fear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, berjumpa kembali bersama Boxem, channel yang siap menyajikan informasi seputar dunia MotoGP serta sinematik story pembalap. Gelaran MotoGP Sprint di sirkuit Aragon telah sukses mengembalikan posisi sang juara dunia 8 kali dari Cervera ke podium puncak. Walaupun pencapaian ini terbilang sederhana dengan pertarungan 11 lap dan bukan gelaran Grand Prix atau balapan utama. Namun kemenangan yang diraih Marquez dalam sesi sprint dengan gap hampir 4 detik dari sang pemimpin klasemen, yaitu Jorge Martin, setidaknya bisa memperbaiki mentalitas dan kepercayaan dirinya dari sorotan seragam merah Burgo Panigale di musim depan. Jelas, Ducati merayakannya. Sayangnya di balik kemenangan Marquez dalam sesi sprint kemarin malam, ada rekan setimnya di musim depan yang tengah kedodoran sejak lampu hijau menyala. Di mana Pecco Bagnaia yang sejauh ini terlihat sangat sempurna dalam melakukan start di atas GP24-nya, secara mengejutkan mengalami masalah pada ban depan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yang membuatnya terhempas ke sisi kanan setelah kopling dilepaskan. Start dari grid ketiga pun tidak membuat banyak perbedaan. Namun Pecco masih sangat beruntung karena tidak mengalami kontak dengan Alex Marquez yang meluncur dari grid kelima. Bencana yang dialami Pecco tak berhenti sampai di situ kawan. Hampir sepanjang balapan, Pecco sama sekali tak punya feeling dengan ban depan. 11 lap terasa lebih lama baginya setelah aspal baru yang sebenarnya menjadi masalah bagi semua pembalap. Kini masalahnya menjadi lebih kompleks bagi Pecco dengan tidak berfungsinya bagian depan GP24-nya dengan baik. Seperti apa yang dikeluhkan Pecco Bagnaia berikut ini. Saya yakin bahwa saya akan mampu mengendalikan Jorge. Rencana saya adalah memulai dengan sangat baik dan kemudian memblokir Marc selama mungkin. Namun seluruh penderitaan dimulai sebelum start. Ketika saya sampai di titik awal dan melihat betapa kotornya tempat itu. Saya tahu betapa sulitnya itu. Saya mencoba bekerja sebaik mungkin dengan melepas kopling secara perlahan. Tapi startnya tidak bagus. Untungnya Alex Marquez tidak memukul saya dari belakang dan jaraknya tidak jauh dari tikungan pertama. Jadi saya hanya tertinggal beberapa tempat. Pecco benar-benar tidak berdaya dalam 11 lap dengan masalah GP24-nya. Gambaran yang tidak pernah terlihat sebelumnya kawan. Bahkan juara dunia bertahan tersebut tak mampu membendung serangan YZR M1 Fabio Quartararo di lap terakhir, setelah posisinya mundur secara perlahan hampir sepanjang balapan. Namun keberhasilannya mengamankan zona terakhir poin sprint dengan menambah koleksi 1 poin setelah finish di posisi ke-9, masih membuktikan penguasaan mentalnya dengan menerima hasil realistis dengan tidak mengambil resiko lebih di atas GP24-nya yang terlihat tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dan Pecco secara terbuka kembali menyampaikan ketidaknormalan balapan sprint di Aragon kemarin dengan ban depan yang membuatnya kehilangan feeling sepanjang balapan. Sejujurnya, saya tidak punya perasaan sama sekali terhadap ban depan. Tepat pada awalnya, ketika saya melewati Miguel, saya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kepercayaan itu tidak ada. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti apa itu permasalahannya. Hanya saja kali ini di luar kendali kami. Bukan saya, mesin, atau tim. Hal seperti ini sering terjadi. Terkadang Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya tidak khawatir tentang GP besok. Yang kami perlukan hanyalah situasi yang benar-benar normal kembali. Sebuah momen yang tidak biasa jika kita menyaksikan balapannya kemarin kawan. Di mana Pecco yang dalam beberapa seri terakhir selalu mampu tampil impresif dalam sesi sprint, namun di Aragon benar-benar tersiksa selama 11 lap, dengan masalah yang sangat kompleks, mulai dari kotornya lintasan hingga ban depan yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Lantas bagaimana tanggapan Michelin soal bencana ban depan yang dialami Pecco dalam sesi sprint kemarin? Berikut konfirmasi langsung Piero Taramaso, yang merupakan manajer motorsport pemasok ban asal Prancis tersebut kepada media. Apa yang terjadi pada Pecco? Bagnaia sangat menderita dengan ban depan yang banyak mengalami grinding atau retakan mikro yang menyebabkan ketidakteraturan pada telapak ban baik di sisi kanan maupun kiri. Namun kondisi tersebut juga terjadi pada motor lain. Kenapa situasi seperti itu bisa terjadi? Kondisi lintasan sangat buruk.
cengkeramannya kurang. Selain itu, ban lunak di bagian belakang menekan bagian depan dan menyebabkan lebih banyak masalah. Semua ini tidak membantu. Bagaimana dengan ban dan data dari Ducati soal masalah yang dialami Pecco? Kami menganalisisnya lebih rinci dan telah bertukar data dengan Ducati. Hal pertama yang kami lihat adalah bahwa ada keausan biasa di kedua sisi, dan bahwa tekanan dan suhu berada pada batas yang tepat. Kami perlu mencari tahu apa yang menyebabkan masalah tersebut, apakah karena lintasan atau faktor lainnya. Mudah untuk menjelaskan sekarang, tetapi bukankah akan lebih baik untuk melakukan uji coba setidaknya dengan pembalap penguji setelah aspal diperbaiki? Karena faktanya, Anda tiba di sini tanpa data apapun. Akan lebih baik dan akan sangat membantu, namun tidak mudah untuk menyelenggarakan uji coba dalam kalender dengan begitu banyak balapan. Ditambah lagi, Anda harus membuat semua orang sepaham, dan itu jelas merupakan ide yang bagus. Penjelasan manajer Michelin soal minornya kinerja ban depan dalam sesi sprint di Aragon sepertinya sejalan dengan apa yang disampaikan Pecco, bahwasanya ban depan tidak bekerja secara maksimal. Karena pertama, lintasan kotor, kemudian aspal baru yang masih berminyak dan licin. Ditambah tidak adanya data sama sekali dari Michelin dan semua tim soal kondisi ban dengan aspal baru Aragon musim ini. Namun sejauh ini, pihak Ducati dan Michelin masih mencari tahu lebih tepat apa yang sebenarnya terjadi pada masalah yang dialami Pecco sampai melakukan defense saja tidak mampu dan harus puas finish di posisi ke-9 setelah mengawali balapan di grid ketiga. Di sisi lain, calon tandem Pecco di musim depan, yaitu Marc Marquez, justru berhak mengklaim kemenangan sprint di Aragon di balik semua keluhan pembalap lainnya, termasuk bencana kompleks pada ban depan yang dialami Pecco. Namun secara realistis, Pecco menilai dominasi Marquez di Aragon sejauh ini telah menunjukkan bahwa ada cara berbeda yang dilakukan Marquez dalam memaksimalkan potensi layout Aragon, yang tak lain semua berawal dari gaya balapnya yang berbeda. Marc melakukan 3 atau 4 putaran dengan cara yang berbeda dari semua pembalap Ducati lainnya, tetapi tidak dalam hal lintasan. Dia mencondongkan badan 5 derajat lebih banyak tanpa kehilangan bagian depan. Hanya dia yang bisa melakukan itu. Saya pikir karena gaya berkendara. Dia memiliki kendali atas motor yang membantunya. Dia membuat perbedaan di sana. Saya sudah mencoba melakukan itu sendiri, namun saya kehilangan bagian depan yang memberi konsekuensi di bagian belakang. Itu adalah sesuatu yang tidak datang dari motor, melainkan dari pembalap. Kata Pecco Bagnaia menggambarkan potensi Marquez di Aragon secara realistis. Seharusnya bukan hal yang mengejutkan jika Marquez tampil begitu dominan di Aragon. Walaupun dalam konteks lain, pihak Ducati pabrikan tengah dalam misi memberi upgrade atau peningkatan performa Desmos edisi GP23 di sisa musim ini, dengan tujuan mampu memangkas defisit gap dari GP24. Namun sejauh ini masih belum diketahui detail upgrade seperti apa yang sudah disematkan pada Desmos edisi GP23 Ducati. Hal itu sudah terlihat di Silverstone, tetapi juga di sirkuit lain. Saya harus mengatakan bahwa orang-orang di pabrik telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Seperti biasa, semuanya berasal dari pemahaman mekanisme tertentu dan masalah tertentu. Ketika Anda memahami hal-hal tertentu, maka lebih mudah untuk menerapkan solusinya. Jadi apapun yang bisa ditingkatkan pada GP23, kami akan melakukannya, dan kami akan terus melakukannya hingga akhir tahun. Ungkap Gigi Daliknya dengan tegas. Setelah mendengar penjelasan Pecco dan pihak Michelin soal kinerja ban depan di atas aspal baru sirkuit Aragon, serta kemenangan pertama Marquez tahun ini dalam sesi sprint, kira-kira bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan, ruang sharing terbuka lebar di kolom komentar. Los, sing penting tertib bolo. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan, dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!